Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang Maha Tinggi, Al-Azim, Zat yang Maha Agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, ajruki hasba nasibiki. Pahala yang kamu dapatkan sesuai dengan tingkat kepayahan Anda. Jadi semakin orang lebih effort, lebih berusaha di dalam suatu amalan, maka pahalanya lebih banyak. Jadi yang dilihat itu perjuangannya, tingkat effortnya. Dan malam hari ini mendung-mendung mau hujan, sehingga ke masjid apa enggak, kalau benar-benar hujan kan boleh enggak ke masjid, tapi kita tetap mengadakan majelis ilmu dan memantapkan diri, melangkahkan kaki kita ke masjid, maka semoga pahalanya lebih besar karena ada perjuangan yang lebih. Kita masih melanjutkan surat Hud. Kita lagi membacakan faedah-faedah dari kisah Nabi Syu'aib di hadapan kaumnya dengan mengambil tulisannya Syekh As-Sa'di. Belum selesai faedah yang kita bacakan dari As-Sa'di, kita lanjutkan. Wa minha at-tarhib bi ahdatil umam wa ma jara alaihim. Kita harus merasa takut dengan apa yang diberitakan terkait dengan umat-umat yang diadab. Kaumnya Nabi Nuh diadab, kaumnya Nabi Hud diadab, kaumnya Nabi Saleh diadab, kaumnya Nabi Lut diadab, termasuk sekarang lagi membahas kaumnya Nabi Syu'aib diadab. Maka kita harus merasa takut dengan diadabnya kaum-kaum ini. Rasa takut yang ada pada kita menjadikan kita berhati-hati, jangan sampai menentang Nabi. Gimana kalau kita menentang Nabi dan diadab sebagaimana kaum-kaum sebelumnya? A'udzubillahi min dzalik. Ini faedah yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di. Wa annahu yanbaghi an tudzakkara al-qasas allati fiha iqa'ul 'uqubat bil mujrimin fi siyaqil wa'di waz zajar. Sekiranya kisah-kisah yang di dalamnya tentang hukuman-hukuman kepada para pendosa mesti diingat-ingat, disebut-sebut, diceritakan di dalam rangka untuk memberikan mau'izah dan di dalam rangka untuk melarikan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat yang diazab itu.
biar gak ngikutin, biar gak niru-niru. Jadi suka-suka diceritakan. Dan banyak sekali diulang-ulang kisah tentang kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan seterusnya, diulang-ulang terus. Ini kita membahas surat Hud, kisahnya agak rinci. Di dalam surat Asy-Syu'ara juga diceritakan. Di dalam surat Al-Furqan juga diceritakan. Dalam surat Al-Baqarah juga diceritakan. Jadi Al-Quran sendiri memberi contoh, mengulang-ulang kisah tentang diadabnya para kaum yang mendustakan nabinya. Maka kita juga demikian, suka-suka menceritakan, suka-suka mengulang-ulang cerita. Kemudian kama annahu yanbahi dzikra ma akramallahu bi ahli taqwa inda targhib wal hathi ala taqwa. Sebagaimana kisah tentang umat-umat yang diajak terus diceritakan dan diingatkan, demikian pula mereka yang ahli takwa, umat-umat yang nurut kepada nabinya, yang beriman, juga diceritakan apa yang mereka dapatkan, endingnya apa yang mereka dapatkan, kesudahannya bagaimana. Ketika yang menentang nabinya dibinasakan, nah yang beriman endingnya bagaimana, juga jangan lupa diceritakan. Sehingga adanya tarhib dan targhib. Yang pertama pakai ha, tarhib, menakut-nakutin. Yang kedua pakai ghib, targhib, artinya memotivasi. Dan memang di dalam dakwah mesti ada tarhib dan targhib. Mesti. Apa yang perlu ditakut-takutkan kepada umat, takutkanlah umat biar mereka berhati-hati. Apa yang perlu dimotivasi, motivasilah umat biar banyak berharap biar banyak mengejar. Dan Allah sendiri mengatakan Rasul itu untuk apa? Mubasysyirin wa mundzirin. Mubasysyirin targhib, memberikan kabar gembira, itu targhib. Mundzirin, melarikan, itu tarhib, agar menjadikan umat takut kepada azab dan yang lainnya. Nah, dan di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bagian dari hikmah di dalam berdakwah adalah dengan menggunakan tarhib dan targhib. Itu bagian hikmah di dalam berdakwah adalah tarhib dan targhib. Ada kalanya nakut-nakutin dengan adab, ada kalanya memotivasi dengan ganjaran-ganjaran, dengan pahala-pahala. Kemudian yang berikutnya, inna ta'ib minad danbi kama yusmahu lahu an danbihi. Ini salah cetakan, kama yumsah mungkin ya. Kama yumsahu lahu an danbihi wa yufa anhu fa Allah ta'ala yuhibbuhu wa yawadduhu. Wala ibrata biqauli man yaqulu inna ta'ib idza taba hasbu ayyakra lahu wa yu'udu alaihi al-afu wa amma audul wud wal hub fa innahu la ya'ud. Kata Syekh Sa'di, sesungguhnya orang yang bertaubat dari suatu dosa sebagaimana dosanya diampuni, sebagaimana dosanya dihapus, maka demikian pula dia mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka gak usah dianggap, kata Syekh Sa'di, gak usah dianggap orang yang mengatakan orang yang bertaubat itu hanya mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan cinta dari Allah. Gak usah dianggap, kata Syekh Sa'di. Karena orang yang bertaubat selain diampuni dosanya juga mendapatkan cinta dari Allah. Syekh Sa'di menukilkan ayat yang ada di dalam surat Hud ini, khususnya kisah tentang Nabi Syu'aib, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih
inna rabbi rahimun wadud. Dikatakan kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kalian kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Rahim, Maha Rahmat, Wadud, Maha mencintai. Jadi orang yang bertobat selain dosanya diampuni juga mendapatkan cinta dari Allah. Maka keliru orang yang mengatakan wa amma audul hub wal hub fa innahu la ya'ud. Adapun kembalinya cinta Allah kepadanya enggak kembali. Dia hanya dapat ampunan saja, dosanya diampuni. Adapun mendapatkan cintanya Allah enggak dapat. Keliru kata Syekh Sa'di, bisa dianggap orang mengatakan demikian. Karena ayatnya jelas. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah, sesungguhnya Tuhanku Rahim Wadud. Maka selain diampuni juga dicintai. Kan belum sempurna kalau orang berbuat dosa sekedar diampuni dosanya, tetapi cintanya Allah tidak dapat, hanya diampuni saja. Kan kurang sempurna. Yang sempurna dosa diampuni dan dapat reward, dapat ganjaran, dapat cinta. Kemudian yang berikutnya, wa minha anallaha yadfa'u 'anil mu'minin bi asbabin katsiratin qad ya'lamuna ba'daha wa qad la ya'lamuna syai'an minha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menolong orang-orang mukmin dengan sebab-sebab yang banyak. Ada kalanya sebab tersebut diketahui, ada kalanya memang tidak diketahui. Warubbama dafa'anhum bisababi qabilatihim. Dan bisa jadi seseorang selamat, terjaga sebab kabilahnya. Padahal kabilahnya bukan muslim. Tetapi dia selamat dari siksaan kaumnya sebab keberadaan kabilahnya. Contohnya Nabi Syu'aib. Apa kaumnya Nabi Syu'aib? Orang-orang Madian mengatakan bagaimana? Laula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Kalau tidak karena keluargamu, tafsirnya kabilahmu, kalau tidak karena kabilahmu, bisa aku sudah rajam kamu. Kamu itu di hadapan kami sepele, rendah. Kabilah ente yang kami masih memandang, sehingga kami tidak merajam kamu. Ini satu sebab yang menjadikan Nabi Syu'aib akhirnya tidak disakiti, tidak disiksa, karena dipandangnya ada kabilah di belakangnya, padahal kabilahnya juga bukan muslim. Tetapi karena Nabi Syu'aib dari kabilah tersebut dipandang sehingga tidak jadi menyakiti. Ya sama seperti orang-orang Quraisy ketika mau menyakiti Nabi SAW mikir-mikir. Kenapa mikir-mikir? Gimana nyakiti Nabi SAW? Nabi Bani Hashim ngamuk. Padahal Bani Hashim belum semuanya muslim, tapi mereka takut Nabi dari Bani Hashim. Gimana kalau Bani Hashim ngamuk? Akhirnya mereka mendapatkan caranya begini, biar Bani Hashim nggak tahu siapa yang membunuh Muhammad, maka yang ngepung rumahnya Muhammad seluruh utusan dari seluruh kabilah, diambilin berapa orang, kemudian nanti pedangnya semuanya menebas, sehingga masing-masing pedang ada darahnya Muhammad. Kemudian ketika Bani Hashim mau balas siapa? Wong darahnya tercecer di seluruh kabilah. Nah, itu mereka mendapatkan solusi seperti itu, yang kemudian Allah Al-Aziz Al-Qahar, makar mereka tidak bisa mengalahkan makar Allah. Wa makaru wa makarullah.
ketika mereka mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bisa keluar dengan aman bersama Abu Bakar dan lanjut menuju Madinah. Fa'ala hada, lebih lanjut Syekh Sa'di mengatakan, fa'ala hada law sa'ada al-muslimun alladhina tahta wilayatil kufar wa amilu ala ja'lil wilayah jumhuriyah yatamakkanu fiha al-afrad wasyu'ub min huquqihim ad-diniyah wa dunyawiyah lakana awla min istislamihim lidawlatin taqdi ala huquqihim ad-diniyah wa dunyawiyah wa tahrisu ala ibadatiha wa ja'lihim amalatan wa khodaman lahu. Dari kisah Nabi Syu'aib, di mana Nabi Syu'aib terjaga, tertolong sebab kabilahnya, padahal kabilahnya bukan muslim, maka lebih utama lagi muslim bergerak. Nah, begitu. Padahal kabilah Nabi Syu'aib bukan muslim, tapi Nabi Syu'aib terjaga karena mereka melihat kabilahnya, padahal bukan muslim. Sekiranya orang-orang muslim bergerak, maka lebih utama lagi kaum muslimin yang berada di negeri-negeri kufar ditolong biar balik ke negerinya, sehingga bekerja untuk kaum muslimin sendiri. Karena ketika bekerja untuk orang-orang kafir, di situ ada makna dihinakan, direndahkan. Kurang lebih demikian. Nah, sekiranya kaum muslimin memiliki kekuatan sendiri, sehingga orang-orang muslim yang berada di bawah kekuasaan orang kafir bisa pulang, karena kaum muslimin ada kekuatan, kaum muslimin ada lahan untuk mereka bekerja, kenapa tidak? Itu lebih utama. Dan disebutkan oleh yang saya baca, kalau masih bin Bas Utsaimin, antara keduanya yang saya baca, atau oleh Lajnah Daimah, antara ketiganya, bahwasanya muslim bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk orang kafir hukumnya haram. Muslimah bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk orang kafir hukumnya haram. Kenapa? Karena di situ ada makna direndahkan, dihinakan. Beda dengan muslim bekerja untuk orang kafir karena dia punya skill, jual skill. Itu tidak ada makna dihinakan, direndahkan. Karena punya skill, punya suatu kelebihan tertentu yang dia jual, itu nggak ada makna dihinakan, direndahkan. Tapi kalau menjadi pembantu rumah tangga punya haram, demikian, karena ada makna dihinakan. Yang aneh ada orang muslim, dia punya usaha dan usahanya memang besar sehingga butuh karyawan-karyawan, dia tidak mau menerima karyawan muslim. Ketika ditanya, jawabannya aneh memang. Dan belum ditanya juga sudah ngomong sendiri, saya nggak mau karyawan saya muslim. Kenapa? Lah, karyawan muslim zuhur berhenti sholat zuhur, asar berhenti sholat asar. Berapa waktu dikurangi? Etos kerja turunlah, efek kepada penghasilan. Coba kalau non muslim, nggak ada berhenti zuhur, nggak ada berhenti asar, full loss. Kalau bisa maghrib juga lanjut.
etos kerja tinggi. Nah, ini aneh. Ini aneh. Wow. Ini kan faedah yang saya diambil. Lihat ibrah dari Nabi Syuaib, dia terjaga dengan kabilahnya, padahal kabilahnya non muslim. Maka lebih utama lagi kalau muslim bergerak. Intinya itu. Lebih utama lagi kalau muslim bergerak. Memiliki kekuatan sendiri sehingga orang-orang muslim yang di bawah, orang-orang kafir, pembantu dan yang lainnya ditarik biar kerja di tempatnya sendiri kaum muslimin. Kemudian ada tambahan. Ini tambahnya dari saya. Kalau dari As-Sa'di sudah selesai. Ada tambahan, saya nukilkan dari hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajul al-fajir." Ini hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama ini melalui orang-orang fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar menolong, menguatkan agama ini melalui orang-orang fajir. Orang-orang bahasa kita, orang-orang muslim abangan bahasa kita. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, ini kan akhir hadis. Kalau dari awal hadis adalah sebuah statement dari Nabi tentang seseorang yang para sahabat mengatakan syahid, ahli surga insyaallah, syahid, ahli surga insyaallah. Tapi Nabi malah mengatakan dia di neraka. Kaget para sahabat. Lah, dia terlibat di dalam peperangan dan orang-orang mengatakan dia syahid, ahli surga insyaallah syahid. Nabi kok malah mengatakan di neraka. Maka ada orang penasaran. Ini orang dibuntutin terus. Kemana dibuntutin terus? Ternyata di suatu tempat dia memberdirikan pedangnya, kemudian ulu hatinya dipaskan, dia menjatuhkan diri sehingga tembus pedangnya di ulu hatinya. Jadi matinya dengan bunuh diri. Dia ikut perang bersama Nabi, kemudian terluka parah. Dia gak sabar dengan terlukanya sehingga bunuh diri. Maka ketika orang-orang mengomentari dia syahid, Nabi malaikat enggak, dia ahli neraka. Nah, kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menguatkan agama ini melalui orang fajir. Innallaha la yu'ayyidu hadatin birrajul al-fajir. Ini kan orang buruk, orang yang agamanya buruk. Bahasa kita muslim abangan. Loh kok bisa terluka, nggak sabar, kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Berarti itu muslim yang tidak baik. Tapi cinta Islam sehingga ikut perang juga. Demikian juga Syekh Fauzan hafidhahu wa ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan banyak kejadian semacam ini. Banyak. Di sebuah negara, di sebuah tempat. Mereka sesungguhnya bukan muslim yang taat. Tetapi begitu mendengar Islam dilecehkan, bangkit mereka marah. Mau menghadapi siapa yang melecehkan itu. Padahal bukan muslim yang taat. Banyak fenomena yang menjelaskan hadis ini di Dr. Syekh Fauzan. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil? Dari sini, alhamdulillah kita memuji Allah ketika Allah menjadikan kita sebagai muslim yang taat. Alhamdulillah, puji Allah, Allahumma lakal hamd. Namun demikian, ketika melihat orang yang belum seperti kita, mungkin
ya masih berbuat kemungkaran, mungkin masih minum khamr, mungkin sholatnya bolong-bolong, dan yang lain-lainnya, jangan sekali-kali memandangnya sepele. Karena bagaimanapun mereka muslim, ada cinta Allah, cinta Rasul. Cinta Allah, cinta Rasul. Siapa tahu ketika dapat hidayah bertobat, keislamannya mengalahkan kita. Siapa tahu. Siapa yang mengira Umar bin Khattab, orang yang seperti itu permusuhannya kepada Nabi, ketika bertobat masuk Islam menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Dan yang lainnya, kisah-kisah yang sesungguhnya mereka memusuhi Nabi, tetapi kemudian begitu mencintai Nabi. Nah, maka demikian juga kita melihat muslim yang mungkin masih tindikan gitu ya, hidungnya juga dikasih anting, kemudian apalagi rambutnya koza, ceplok-ceplok gitu, dan bahkan telinganya dilubangi kasih palak ban itu ya. Kita kan melihatnya benci, ya benci harus benci. Ketika kita benci itu namanya cemburu kepada agama, itu berpahala. Benci, cemburu kepada agama bagus, tetapi jangan kemudian menyepelekan seakan-akan kiamat seakan sudah selesai, sudah dien, enggak. Siapa tahu dia bertobat dan seterusnya. Dan dia mencintai Allah, mencintai Rasul. Abdullah bin Himar radhiyallahu an dijumpai lagi minum khamr, maka ditangkap, dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keputusan Nabi? Mukulin, cambukin. Karena hukuman bagi orang minum khamr kan dipukulin, dicambukin. Maka para sahabat ada yang mukul dengan sandalnya, ada yang mukul dengan pelepah korma, dan pokoknya dipukulin. Ketika itu ada orang bercakap-cakap menghina-hinakan Abdullah bin Himar, merendah-rendahkan Abdullah bin Himar, melaknat-laknat karena sudah berapa kali ditangkap sebab minum khamr, kok masih dulangi-dulangi. Kemudian bincang-bincangnya, narasinya merendahkan, menjelek-jelekan, melaknat-laknat. Nabi melihat, Nabi tidak terima. Apa kata Nabi? Kalian jangan membantu setan. Abdullah bin Himar mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini terkait dengan yang sedang kita bahas, yang Syekh As-Sa'di mengatakan Allah menolong agama ini melalui banyak sebab. Di antaranya orang kafir pun bisa andil menolong agama. Dalam ini Nabi Syuaib jadi selamat melalui kabilahnya. Dan Nabi bersabda, Allah menguatkan agama ini melalui orang fajir.